Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Ardian Dharma. Saya akan mempresentasikan untuk menjawab UAS mata kuliah perakitan instalasi jaringan komputer, di mana menjawab soalnya tentang membuat sebuah presentasi. Yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui medium transmisi kabel atau wireless. Jenis-jenis jaringan komputer sendiri adalah LAN, MAN, dan WAN. Di mana LAN adalah sebuah perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, seperti menggunakan LAN pada sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan atau rumah. Jaringan ini biasanya berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Lalu MAN. MAN sendiri adalah Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka MAN akan digunakan. Lalu WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar sebagai geografis perangkat jaringan yang disebut router. Menghubungkan LAN ke WAN dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Jenis-jenis jaringan komputer sendiri selain LAN, MAN, dan WAN, ada lagi PAN atau Person Area Network, yaitu jaringan PAN mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor yang digunakan untuk berbagi resource seperti internet atau printer. CAN, selanjutnya ada CAN atau CAN atau Campus Area Network, bisa dibilang dengan hampir mirip dengan WAN atau MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet juga menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan lainnya. Lalu kita masuk ke pembahasan topologi jaringan, di mana topologi jaringan komputer sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama topologi bus, kedua topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Pertama kita akan membahas topologi bus. Topologi bus sendiri menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat itu, tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dalam memproses pesan tersebut. Dan di sini ada sebuah gambaran tentang topologi bus. Lalu topologi ring. Di dalam topologi ring memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi, atau tetangga ini yang dimaksudkan adalah kabel atau hubungan jaringan. Semua pesanan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama atau searah jarum jam atau berlawanan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin atau ring, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, dan token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus.
Dan ini adalah salah satu contoh topologi ring atau circumstance-nya topologi ring. Lalu yang ketiga ada lagi topologi star atau topologi bintang, di mana topologi bintang banyak digunakan pada jaringan yang berada di rumah. Jaringan bintang atau star memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hubungan jaringan atau switch atau router. Lalu perangkatnya biasanya terhubung ke hub dengan unshielded twisted pair atau UTP atau kabel UTP Ethernet. Dan ini adalah sebuah contoh bagaimana circumstance atau topologi bintang atau star. Lalu kita lanjut ke topologi tree atau topologi pohon. Topologi tree sendiri dengan bintang itu membentuk topologi bus. Lalu dalam bentuk paling sederhananya untuk topologi tree, hanya perangkat hub terhubung langsung ke bus tree atau bus pohon. Jadi topologinya terhubung ke topologi bus. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat atau sebagai akar dari jaringan atau kabel dari topologi tree. Dan ini adalah contoh dari topologi tree atau gambar dari topologi tree. Lalu yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh sendiri adalah topologi yang memperkenalkan konsep rute, di mana tidak setiap seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Nah, ini adalah contoh gambar dari topologi mesh. Lalu perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama ada server, Network Interface Card atau NIC, lalu kabel jaringan, hub dan switch, bridge, router, repeater, dan modem. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu server. Server adalah alat kontrol pada jaringan sesuai dengan pengertian jaringan komputer di atas. Server memberikan pelayanan kepada klien. Server juga berfungsi sebagai media untuk menyimpan informasi dan mengelola suatu jaringan komputer. Karena server sendiri berfungsi melayani klien, spesifikasi server lebih tinggi dari spesifikasi klien untuk bisa melayani semua permintaan. Lalu kita masuk ke Network Interface Card atau NIC atau LAN card. LAN card atau NIC yang digunakan agar komputer bisa terhubung dengan jaringan. LAN card sendiri terdiri dari berbagai jenis yang bisa dilihat dari kecepatannya. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis atau LAN card terbagi menjadi 4 jenis, yakni 10 megabit atau 10 detik yang sering disebut dengan Ethernet. Lalu 100 megabit atau megabit per detik yang sering disebut sebagai fast Ethernet. Lalu 1000 megabit per detik atau 1 gigabit per detik yang sering digunakan atau yang sering disebut sebagai gigabit Ethernet. Lalu 10.000 megabit per detik atau 10 gigabit per detik biasa disebut 10 gig. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga dengan yaitu kabel jaringan. Kabel adalah saluran atau media yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Contoh kabel sendiri adalah kabel koaksial, kabel fiber optik, dan kabel twisted pair. Di mana kabel koaksial digunakan untuk seperti kabel TV, ARC-net, TIG Ethernet, TIN Ethernet, dan yang lainnya. Kabel jenis ini memiliki kecepatan transfer sampai 500 MB per second dan mampu menjangkau jarak 500 meter bahkan lebih. Kabel fiber optik sendiri. Lalu yang kedua adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik saat ini mulai banyak digunakan untuk mentransfer data yang lebih cepat dan besar, serta jangkauan kabel yang lebih jauh. Kabel fiber optik memiliki dua jenis, yaitu single mode dan tipe multimode. Lalu yang ketiga ada twisted pair atau kabel twisted pair.
umumnya digunakan pada jaringan LAN. Dibagi menjadi dua tipe, yaitu shielded twisted pair dan unshielded twisted pair. Kecepatan transfer pada penggunaan kabel ini sampai 10 MB per second. Dan menggunakan konektor yang biasanya digunakan adalah RJ11 atau RJ45. Dan ini adalah sebuah gambar dari sebuah kabel twisted pair. Selanjutnya adalah hub dan switch. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiple atau beberapa komputer. Switch secara fisik hampir sama dengan hub, tetapi untuk logikalnya sama dengan barisan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan biasanya digunakan di rumah, kantor, atau bisnis kecil dan rumahan. Fungsi dasar dari switch ini mengelola lalu lintas data antara peripheral satu dengan peripheral yang lainnya. Managed switch. Switch ini lebih mahal dari switch biasanya. Keunggulan switch ini terdapat perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi pada switch, melakukan segmentasi pada jaringan dengan konsep VLAN, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah bridge. Bridge adalah piranti yang berfungsi meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Bridge juga bisa membagi satu buah jaringan yang besar ke dalam beberapa jaringan kecil. Selanjutnya adalah router. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke jaringan WAN dan mengelola lalu lintas di dalamnya. Router juga dapat menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data. Perangkat ini memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat yang berada pada jaringan yang diketahui dan jalur yang mungkin dilalui serta waktu tempuhnya. Lalu selanjutnya ada repeater. Repeater adalah perangkat yang berfungsi untuk meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Repeater akan berusaha untuk mempertahankan integritas sinyal jaringan dan mencegah adanya degradasi sampai paket-paket data menuju tujuan. Kelemahan repeater yaitu tidak bisa melakukan filter traffic dalam jaringan, sehingga semua data yang masuk akan tersebar pada segmen-segmen LAN tanpa melakukan perhitungan apakah data tersebut dibutuhkan atau tidak. Selanjutnya ada modem. Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi dan digunakan sebagai penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan atau ISP atau Internet Service Provider. Lalu kita masuk ke pembahasan manfaat jaringan komputer. Yang pertama, manfaat jaringan komputer adalah resource sharing. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita bisa lebih mudah melakukan resource sharing tanpa terkendala jarak. Resource sharing sendiri meliputi 3, yaitu data sharing. Dengan adanya data sharing, komputer saat ini bisa dengan mudah berbagi data seperti dokumen, gambar, video, bahkan berbagi data ke negara yang jauh keberadaannya. Lalu hardware sharing, perangkat komputer hanya untuk jika dulu komputer hanya memiliki satu printer dan untuk satu komputer, maka memanfaatkan jaringan komputer saat ini bisa digunakan satu printer untuk digunakan ke beberapa komputer sekaligus. Lalu yang ketiga ada internet access sharing. Dengan adanya jaringan komputer, jaringan yang kecil memungkinkan beberapa komputer berbagi satu koneksi internet dengan memanfaatkan perangkat jaringan komputer yaitu router untuk bisa membagi alokasi bandwidth. Lalu manfaat jaringan komputer yang kedua adalah connectivity dan communication. Dengan adanya jaringan komputer, individu dalam sebuah gedung atau workgroup dapat saling berkoneksi dalam jaringan. Jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, maka koneksi di dalamnya dan komunikasi antar user tadi bisa terjadi.
misalnya dengan menggunakan teknologi email. Lalu yang ketiga adalah data security dan management. Data security dan management pada jaringan juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data penting perusahaan dengan jauh lebih baik. Sebuah data akan lebih aman dan lebih mudah dicari ketika data tersebut disimpan secara terpusat dan dengan memanfaatkan shared server atau berbagi server. Maka karyawan bisa lebih mudah dalam mencari data. Administrator pun juga lebih mudah dalam melakukan backup data. Lalu yang keempat adalah performance, enhancement, dan balancing. Sebuah jaringan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari beberapa aplikasi dengan cara melakukan distribusi tugas komputasi pada beberapa komputer pada jaringan, sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan pembagian tugas. Yang kelima ada entertainment. Jaringan bisa digunakan untuk keperluan hiburan, seperti memainkan game offline, mencari informasi, menonton video yang berada di dalam internet. Bisa dikatakan entertainment termasuk manfaat jaringan komputer. Lalu kita masuk ke kekurangan jaringan komputer. Kekurangannya yang pertama adalah biaya network, hardware, software, dan setup. Jaringan komputer tidak terbentuk begitu saja. Membuat jaringan komputer membutuhkan investasi hardware, software, perencanaan, desain jaringan, dan implementasi jaringan. Lalu yang kedua ada biaya manajemen hardware atau software dan administrasi. Jaringan komputer membutuhkan perawatan dan pemeliharaan secara berkala oleh IT profesional. Yang ketiga sharing yang tidak diinginkan. Di samping kemudahan dalam melakukan sharing, resiko di mana file di sharing dapat terinfeksi virus sehingga bisa mudah tersebar. Lalu yang keempat ada perilaku yang ilegal. Hampir sama dengan sharing, komputer memudahkan untuk berkomunikasi akan tetapi membawa resiko lain, yaitu mengambil dan memproduksi konten ilegal atau pembajakan. Lalu yang kelima ada data security concern. Pada jaringan komputer yang diimplementasi dengan baik, keamanan data bisa tetap terjaga. Lalu jaringan komputer dibagi juga menjadi berdasarkan jenis transmisinya, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point to point. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua device yang terkoneksi jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut dengan paket atau package yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin lainnya. Field alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditunjukkan. Saat menerima paket, mesin akan mencetak field alamat. Bila paket tersebut ditunjukkan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Bila paket ditujukan untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan mengabaikan. Nah, itu adalah salah satu dari contoh jaringan broadcast. Lalu kita masuk kepada jaringan point to point, di mana jaringan point to point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari satu device ke satu device lain untuk mengirimkan paket dari sumber ke suatu tujuan. Sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus memiliki banyak rute yang berbeda jaraknya, karena algoritma rute memegang peranan penting pada jaringan point to point. Selanjutnya adalah bandwidth. Bandwidth adalah jumlah data atau volume data dalam satuan bit per second yang dapat ditransmisikan lewat sebuah media transmisi jaringan dalam satuan waktu. Secara umum, bandwidth dapat dianalogikan seperti sebuah pipa air, dan data adalah air yang melewati pipa tersebut. Semakin pipa bandwidth banyak, maka besar pada volume data yang dapat dilewatkan.
Bandwidth sendiri mempunyai beberapa peran, yaitu bandwidth berperan penting dalam menentukan kualitas sebuah jaringan karena besarnya saluran data. Data yang berpengaruh pada kecepatan transmisi data. Yang kedua, bandwidth sendiri memiliki keterbatasan dikarenakan hukum fisika dan keterbatasan teknologi. Lalu yang ketiga, bandwidth tidak didapatkan gratis. Yang keempat juga, kebutuhan bandwidth akan selalu naik dengan adanya teknologi dan infrastruktur jaringan yang diperbaharui. Maka aplikasi dan kebutuhan data biasanya juga akan mengalami peningkatan penggunaan bandwidth. Lalu subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID untuk jaringan sub biasanya beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan subnetting adalah: yang pertama, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kedua, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena router hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Yang ketiga, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya congesti akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Selanjutnya adalah contoh subnetting. Contoh subnetting ini terjadi pada network yang network addressnya yaitu 192.168.1.0 garis miring 26, yang artinya menurut analisa yang adalah 192.168.1.0 berarti merupakan sebuah kelas C atau IP address kelas C dengan subnet max sebanyak 26, atau apabila kita masukkan kepada subnet max defaultnya adalah 255.255.255.192, di mana perhitungannya adalah jumlah subnet 2 kali atau jumlah subnet 2x, di mana x adalah banyaknya binari pada oktet terakhir subnet max. Lalu jadi jumlah subnet adalah 22 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet yaitu dengan rumus 2Y dikurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnetnya adalah 26 dikurangi 2 atau 62 host hasilnya. Lalu ada block subnet, yaitu dengan rumusnya 256 atau jumlah dari subnet dikurangi 192 nilai oktet terakhir pada subnet max, yaitu adalah totalnya adalah 64. Lalu subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64. Jadi hasil dari subnet max ditambahkan 64 atau subnet max selanjutnya dengan hasil 128 dan 128 ditambah 64. Jadi ada 3 subnet max, jadi hasilnya 192. Jadi subnet max lengkapnya adalah 0, 64, 128 dan 192. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.